Baik, langsung saja pada Ustaz Imam Syafi'i kepada persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan fardu kita yaitu sholat Isya. Kita kerjakan secara berjamaah. Semoga Allah mencatat ibadah kita dalam catatan amal kebaikan kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada qudwah kita, suri tauladan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbanyak salawat kepada beliau, besar harapan semoga kelak kita sama-sama mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tapi yang selanjutnya adalah hadis yang ke-17, kitab hadis Arba'in, an Abi Ya'la Saddad ibni Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsan ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinu ad-dzibhah wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dzabihatah, rawahu Muslim. Ini di dalam syarahnya diberikan bab, yaitu berlaku baik kepada seluruh makhluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan. Kalimat kataba ini sama dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, yang artinya furido. Itu kalau dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Di dalam syarahnya pun rata-rata kalimat kataba di sini menjelaskan tentang makna wajib atau fardu. Bahkan juga ada yang berpendapat sunnah muakkad, tapi itu termasuk pendapat yang lemah. Makanya innallaha katabal ihsan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berlaku ihsan ala kulli syai', kepada segala sesuatu. Ihsan ini dalam hadis yang kedua dulu pernah kita bahas
ketika Jibril datang memberikan pelajaran kepada masyarakat tentunya dengan menyerupai manusia, kemudian bertanya apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Dan ternyata ihsan adalah pertanyaan yang ketiga yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Kemudian ihsan di sana itu dimaknai bahwa kita menyembah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Kalaupun itu tidak bisa, maka yakinlah ketika Anda beribadah, ketika kita beribadah, Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Itu kalau ihsan sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang kedua, dalam hadis Arba'in ini. Wa idza qataltum, jika kalian membunuh, fa'sinu al-qitlah, maka bunuhlah dengan ihsan, dengan yang baik. Wa idza dabahtum, jika kamu menyembelih, fa'sinu al-dzibhah, maka perbaikilah cara menyembelihmu. Wal yuhidda ahadukum syafrotah, maka hendaklah kalian mempertajam pisau kalian dan janganlah membuat hewan tersebut menderita. Ini kurang lebih terjemahan dalam hadis yang ke-17. Hadis ini adalah hadis yang cukup penting, hadis yang juga bagian dari pokok-pokok agama yang ternyata mengajarkan kepada kita semua supaya kita berbuat ihsan kepada segala sesuatu, tidak hanya kepada sesama manusia, tapi kepada hewan, kepada segala sesuatu kita disuruh untuk berbuat ihsan. Hujan. Oh, ya. Kemudian itu matilah. Ya. Baik, kita lihat kandungan hadis terkait dengan hadis yang baru saja kita baca. Kandungan pertama adalah keharusan berlaku ihsan. Ihsan itu ternyata dalam banyak ayat, dalam beberapa ayat disebutkan dalam bentuk perintah, ada juga yang dalam bentuk kata benda. Jadi hadis ini menunjukkan keharusan kita sebagai umatnya Rasul untuk berbuat ihsan. Jadi kita harus memaksimalkan berbuat baik dimanapun kita berada dan kapanpun kepada segala sesuatu. Itu harus berbuat ihsan. Karena Allah Subhanahu wa taala juga sampaikan dalam ayat yang ini biasanya dibaca oleh khatib ketika mengakhiri khutbahnya.
yaitu innallaha ya'murukum bil 'adl wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk bersikap adil dan bersikap ihsan. Berbuat baik. Sekali lagi, berbuat baik itu tidak hanya kepada sesama manusia, tapi kepada makhluk yang lain. Islam mengajarkan supaya kita tetap berbuat ihsan. Makanya ihsan itu sesuatu yang luar biasa. Sampai Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa ahsinu. Silahkan kalian berbuat baik. Berbuat ihsanlah kalian semua. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka dan mencintai kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi kalau kita melakukan kebaikan dengan niat sadar bahwa kita berusaha untuk berbuat baik dalam setiap perbuatan, maka perbuatan baik yang kita lakukan bukan hanya kebaikan dinilai oleh orang, tapi itu akan menjadi tambahan pahala dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Bahkan kadang-kadang perbuatan baik yang kita lakukan yang